Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berbahagia, apalagi baru saja masuk ke Fakultas Kedokteran. Saya yakin semuanya berbahagia ya, karena dalam setiap SPMB biasanya Fakultas Kedokteran itu menjadi salah satu fakultas yang tingkat keketatannya tinggi. Jadi kalau adik-adik masuk Fakultas Kedokteran ini sebenarnya sebuah prestasi yang luar biasa ya. Artinya bisa berkompetisi dengan siswa-siswa lainnya untuk bisa masuk ke fakultas favorit. Adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya Eman Sutrisna dari bagian akademik FK Unsud akan sedikit memberikan gambaran ya tentang kebijakan akademik yang mudah-mudahan ini nanti akan menjadi sebuah informasi awal ya bagaimana nanti adik-adik harus menjalankan pendidikan di Fakultas Kedokteran ini dengan sebaik-baiknya. Karena pasti semua berharap sekarang masuk menjadi mahasiswa baru dalam beberapa tahun ke depan ya, kurang lebih misalnya dalam jangka waktu 6 tahun ke depan ya, akan menjadi seorang dokter yang sesuai dengan cita-cita diri sendiri dan keluarga tentunya ya. Jadi beberapa hal yang terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini tentang kebijakan akademik, maka akan kita coba nanti akan belajar tentang bagaimana sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Kemudian bagaimana peraturan akademik di Fakultas Kedokteran Unsud, dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan dan pelanggaran peraturan akademik. Ini semua merupakan sebagian dari informasi penting yang harus adik-adik pahami sebagai mahasiswa baru. Sehingga pada saat nanti menempuh pendidikan, paling tidak dari awal sudah mempunyai gambaran. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa menjalani pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Adik-adik yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pembelajaran di perguruan tinggi pasti berbeda dengan SMA ya. Dan banyak yang pada akhirnya menganggap bahwa perguruan tinggi itu adalah sebuah dunia baru. Tapi ya wajar ya. Dikatakan dunia baru karena memang adik-adik baru selesai menempuh pendidikan pada tingkat menengah ya, atau SMA. Yang tentunya situasi kondisinya juga sangat berbeda ya. Situasi kondisi di SMA dengan di perguruan tinggi sangat berbeda. Kondisi bangunannya saja jelas berbeda ya. Apalagi yang dari luar daerah, daerahnya juga berbeda ya. Kemudian struktur yang ada di dalamnya juga ya, struktur yang ada di dalam perguruan tinggi dibandingkan dengan yang ada di di SMA jelas berbeda. Mungkin di SMA ada yang dari SMA 1, 2, 3 misalnya hanya satu SMA saja. Satu keilmuan saja. Ya, karena memang SMA ya sekolah menengah ya, artinya yang mendasari nanti untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi dengan cabang-cabang ilmu yang sangat beraneka ragam. Ya, sementara kalau di perguruan tinggi sudah mulai mengarah ke spesifikasi. Meskipun spesifikasi itu akan ditempuh secara bertahap. Ya, sebagaimana nanti di Fakultas Kedokteran, adik-adik ya. Dan Fakultas Kedokteran ini kalau di perguruan tinggi merupakan salah satu dari cabang keilmuan, cabang besar keilmuan di antara cabang-cabang ilmu yang lain. Misalnya ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Biologi, ada Fakultas Ilmu Kesehatan, ada MIPA, ada Ekonomi, ada Hukum, ada Fisip, ada Bahasa dan sebagainya. Dan Fakultas Kedokteran ini hanya salah satu saja dari fakultas-fakultas tadi. Dan semakin ke bawah semakin spesifik. Ada jurusan kedokteran umum, ada jurusan kedokteran gigi, ini yang ada di Unsud ya, adik-adik. Kemudian di dalam jurusan saja nanti ada prodi sarjana kedokteran, ada prodi profesi kedokteran, ya. Kemudian ada prodi sarjana, ya. Magister, maksudnya S2. Kemudian juga ada PPDS, program pendidikan dokter spesialis. Demikian juga di KG, ya. Ada sarjana, ada profesi.
Jadi bisa dilihat dari sini saja jelas berbeda ya SMA. Paling kan SMA misalnya SMA kelas 1, ada kelas 1A, 1B dan selanjutnya. Kelas 2 juga demikian. Tapi kalau kita sudah masuk ke perguruan tinggi, di sini dipelajari atau di perguruan tinggi berkumpul orang-orang yang mendalami, yang mempelajari berbagai cabang ilmu menjadi lebih mendalam, ya, menjadi lebih spesifik. Dan tentunya makanya kenapa kalau orang sudah masuk ke dalam perguruan tinggi atau sebagai mahasiswa, berarti sebenarnya dia sudah mulai masuk dunia ilmuwan, dunia saintis, yang harapannya nanti bisa berpikir secara saintifik, secara ilmiah. Mahasiswa itu berbeda dengan cara berpikirnya pada saat SMA. Mahasiswa sudah harus mampu menunjukkan cara berpikir yang logis, cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang bisa ditelusur secara akal manusia. Artinya tidak boleh mahasiswa itu bicara sembarangan misalnya gitu ya. Asal misalnya, atau mau berbeda pendapat, boleh, sangat boleh berbeda pendapat. Tapi harus didasarkan pada argumentasi yang rasional. Argumentasi yang ada dasarnya. Ada kajian ilmiahnya. Ada dasar-dasar ilmiahnya yang memberikan penguatan terhadap pembuktian dari argumentasi yang diberikan oleh seorang mahasiswa. Ya, jadi kalau makanya memang berbeda ya, adik-adik, berbeda antara SMA dengan perguruan tinggi. Ya, oleh karena itu kadang mungkin sering terjadi misalnya begini. Ada beberapa kawan misalnya yang mengatakan, "Dulu saya waktu SMA, saya mau nilai berapa saja bisa. Saya istilahnya bisa menentukan lah. Saya kalau ingin dapat nilai 10 ya belajarnya harus begini gitu ya." Tapi sekarang setelah masuk ke perguruan tinggi, katakanlah yang memang di kedokteran misalnya, banyak yang merasakan perbedaan tadi, bahwa oh ternyata sekarang tidak segampang dulu ya, tidak semudah dulu. Saya ingin nilai 9, akan ingin nilai 10 misalnya ya. Sekarang setelah kuliah misalnya di Fakultas Kedokteran, ya tidak semudah seperti dulu pada sewaktu SMA. Artinya apa? Disinilah ada perbedaan yang harus dipahami, yang harus dipelajari sejak dini. Terutama mungkin nanti bertalian dengan masalah bagaimana sih cara belajar di perguruan tinggi. Lebih khusus lagi bagaimana cara belajar di kedokteran. Supaya bisa memahami ilmu-ilmu kedokteran itu dengan sebaik-baiknya, dengan mudah, dengan sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai sebagai seorang mahasiswa kedokteran. Ini mungkin yang harus disadari sejak dini ya, sejak awal masuk ke Fakultas Kedokteran, bahwa saya harus berubah ya, saya harus berbeda, cara berpikir saya harus berbeda, cara bersikap saya harus berbeda, cara belajar saya harus berbeda. Menjadi apa? Menjadi cara berpikir orang-orang yang mendalami ilmu ya, atau orang-orang yang masuk ke dalam dunia ilmiah tadi ya. Adik-adik yang berbahagia, untuk dapat memudahkan di dalam proses pendidikan di Fakultas Kedokteran khususnya, mari kita pelajari 4 pilar pendidikan yang menurut saya sangat penting kita pelajari sejak dini, sejak awal masuk di perguruan tinggi, supaya kita nanti tahu apa sebenarnya yang akan kita dapatkan di dalam proses pembelajaran ini. Ya. Yang pertama adalah bahwa satu proses pendidikan itu akan menempuh satu proses pembelajaran untuk mengetahui sesuatu, atau yang disebut dengan learning to know. Ketika seorang mempelajari tentang objek A misalnya, maka dia akan mengetahui dan memahami objek A itu dengan baik ya. Sama seperti hanya kita misalnya belajar di SD, kemudian SMP, SMA, mungkin banyak yang sifatnya adalah learning to know, untuk mengetahui, untuk memahami sesuatu tadi. Kemudian yang kedua adalah bahwa satu proses pendidikan itu adalah satu proses learning to do. Kita mempelajari sesuatu untuk dapat melakukan sesuatu tadi.
Sebagai contoh misalnya di Fakultas Kedokteran, kita mempelajari bagaimana pemeriksaan klinik itu dilakukan oleh seorang dokter agar mahasiswa kedokteran pada akhirnya nanti akan mampu untuk melakukan pemeriksaan klinik tadi dengan baik. Bagaimana kita mempelajari misalnya cara melakukan penelitian menggunakan hewan coba misalnya. Maka pada akhirnya pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa tadi dapat melakukan proses penelitian dengan menggunakan hewan coba sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sesuai dengan kaidah-kaidah etik memperlakukan hewan coba. Karena tidak boleh kita misalnya memperlakukan hewan coba sembarangan, meskipun itu seekor tikus misalnya. Tapi ada kaidah yang harus kita lakukan, sehingga ketika kita pelajari kaidah tadi, kita pelajari norma-norma tadi, maka pada saat kita melakukan penelitian menggunakan hewan coba tadi, maka kita dapat melakukannya dengan baik, dengan etis, ya, tidak melanggar etik yang yang distandarkan di dalam penggunaan hewan coba. Ya, lebih luas lagi kalau nanti bisa menjadi dokter, bagaimana kita bisa, misalnya seorang mahasiswa kedokteran diajari bagaimana melakukan injeksi, bagaimana melakukan konseling kepada pasien, bagaimana misalnya melakukan edukasi yang baik kepada pasien, ya. Itu semua adalah dilakukan dalam rangka bisa proses pembelajaran tadi dilakukan dalam rangka agar mahasiswa tadi ya dapat mengerjakan sesuatu tadi, dapat mengedukasi pasien dengan baik, dapat melakukan injeksi dengan benar, ya. Kemudian juga misalnya dapat memberikan pengobatan dengan benar, ya. Jadi learning to do, mempelajari sesuatu supaya dapat mengerjakan atau melakukan sesuatu itu dengan baik, dengan benar, gitu ya. Yang ketiga, pada tingkatan yang lebih tinggi, satu proses pembelajaran itu adalah merupakan satu proses untuk bisa hidup bersama. Learning to live together. Ya. Bahwa kita belajar apapun itu, belajar kita kedokteran misalnya, atau yang fakultas teknik belajar sebagai mahasiswa teknik mempelajari sebuah teknologi atau ilmu teknik yang lainnya. Itu semuanya adalah agar kita bisa hidup bersama di dalam di dalam masyarakat. Kita bisa menggunakan ilmu kedokteran yang kita miliki untuk kita bersama-sama dengan masyarakat lain yang tidak memiliki ilmu kedokteran. Kita berperan menjadi seorang dokter, menggunakan ilmu tadi ya untuk bisa mengobati orang lain. Ya, untuk bisa mengobati masyarakat lain yang mengalami sakit dan dia bukan seorang dokter. Bahkan seorang dokter pun ketika dia sakit, ya, dia membutuhkan dokter yang lain. Jadi kita mempelajari profesi sebagai seorang dokter misalnya supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan orang lain dengan ilmu kedokterannya tadi, ya. Jadi kita di masyarakat setelah lulus jadi dokter, ya kita sebagai seorang dokter tunjukkan bahwa kita sebagai seorang dokter yang bisa melakukan pengobatan secara profesional, bisa menolong pasien secara profesional, gitu. Yaitu learning to live together, ya. Yang keempat, yang lebih tinggi lagi adalah learning to be. Bagaimana sebuah proses pembelajaran itu supaya menjadi seseorang, menjadi sesuatu yang tujuannya bermanfaat pastinya, ya. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Ya. Kita belajar menjadi seorang dokter itu bukan untuk diri sendiri. Ya. Kalau seolah-olah untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk diri sendiri apa misalnya? Ketika kita menjadi seorang dokter, ya, kita melakukan itu karena motivasinya apa? Motivasinya supaya kita mendapatkan penghasilan, supaya kita bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain untuk kita.
Itu masih sifatnya adalah learning to live together saja. Kita belajar di Fakultas Kedokteran menjadi seorang dokter, kemudian kita hidup bersama di masyarakat, kita mengerjakan pekerjaan sebagai seorang dokter, dan kita mendapatkan penghasilan sebagai seorang dokter. Maka itu baru sampai pada tahap learning to live together. Tapi kalau learning to be lebih tinggi lagi, kita belajar pengetahuan kedokteran, keterampilan kedokteran, kita hidup sebagai seorang dokter, dan yang selanjutnya adalah kita ingin menjadi seorang dokter yang bermanfaat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Ini adalah sebuah proses pembelajaran yang sangat yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah sampai pada taraf learning to be, ya, menjadi sesuatu di dalam kehidupan ini yang akan memberikan kemanfaatan kepada kehidupan, kepada alam semesta, ya. Sehingga ketika sudah mencapai pada taraf pembelajaran ini, maka produktivitas yang dilakukan itu semuanya adalah akan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Akan memberikan kemanfaatan kepada semuanya, kepada alam semesta ini. Ya. Ini adalah salah satu ajaran yang juga mungkin bagi seorang muslim sangat familiar sekali, ya. Ada satu ajaran yang mungkin baik untuk saya sampaikan. Salah satunya adalah misalnya bahwa sebaik-baik seorang di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini adalah satu ajaran yang sangat luhur sekali, ya. Siapapun kita, tidak melihat dia dokter, dia seorang teknokrat misalnya, dia seorang politisi, dia seorang ahli apalah, ya. Tapi yang penting adalah bagaimana pada akhirnya dari apa yang dia miliki itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, misalnya dokter menulis buku, menerbitkannya, buku itu bermanfaat untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat, bisa dimanfaatkan oleh siapa saja supaya bisa hidup dengan sehat, dengan bersih, ya, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan buku yang dia buat, dengan informasi yang disampaikan misalnya, apalagi sekarang ini, ya, sekarang dengan banyaknya media sosial, ya, siapapun bisa memberikan ilmunya, bisa menyebarkan ilmunya yang bermanfaat untuk orang lain tanpa berharap ada imbalan di situ, ya, tanpa berharap ada satu balasan di situ. Tapi yang dia inginkan adalah bahwa apa yang saya miliki ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Learning to be, ya, learning to be. Dan yang ada di dalam dirinya adalah bagaimana saya menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk sesama kita. Ya, oleh karena itu, maka semua tadi itu akan ditopang oleh sebuah keterampilan yang disebut dengan learning throughout life, pembelajaran sepanjang hayat. Tidak ada kata puas di dalam proses pembelajaran. Tidak ada kata puas di dalam proses mempelajari suatu ilmu. Belajar dan terus belajar. Setiap selesai belajar satu ilmu, maka akan memunculkan kerasa keinginan untuk belajar ilmu yang selanjutnya. Karena ilmu tidak akan pernah ada batasnya. Ilmu tidak akan pernah ada batasnya. Dan banyak pada akhirnya, orang yang mempelajari sesuatu semakin belajar, dia akan semakin banyak yang tidak tahu. Itulah yang disebut dengan ilmu padi, adik-adik, ya. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin orang itu berilmu, bukannya semakin sombong. Bukannya semakin merasa bahwa dia paling pintar, bukan. Ya, justru malah semakin dia merasa banyak yang saya belum tahu ternyata. Itulah yang memunculkan motivasi untuk belajar sepanjang hayat. Ya.
Orang yang mempunyai motivasi untuk belajar sepanjang hayat, pasti di dalam dirinya itu merasa bahwa saya masih kurang, banyak kekurangannya, masih butuh belum tahu ini, belum tahu itu dan sebagainya. Dan ketika itu dilakukan, maka proses yang lainnya pun ini akan berjalan, ya. Proses ini, ya. Learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be. Ini akan berjalan terus sepanjang hayat dia. Dan produktivitas dia akan terus mengalir. Dan artinya apa? Kemanfaatan dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang dokter, kalau dia profesinya dokter, akan terus mengalir. Bukankah sudah banyak contohnya, adik-adik, yang sampai sekarang misalnya ilmunya masih kita pakai? Ya. Itu contoh bahwa sebuah produk dari proses pembelajaran yang sampai pada tahapan yang paling tinggi ini, learning to be. Dan dilanjutkan dengan learning throughout life, pembelajaran sepanjang hidup, sepanjang hayat. Ya, jadi kalau sudah menjadi orang yang berilmu, maka bukannya menjadi sombong, tetapi justru malah semakin tunduk, semakin merendah, semakin merasa tidak tahu, semakin wise pada akhirnya, semakin bijaksana. Ya. Baik, adik-adik yang berbahagia. Di perguruan tinggi, mungkin perlu juga diketahui supaya nanti sekali lagi mempunyai satu gambaran, ya, tentang bagaimana proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah dari proses pendekatan pengembangan kurikulum dan sistem pembelajarannya saja sudah berbeda, ya. Coba kita lihat untuk memudahkan. Ingat-ingat bahwa proses pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran di perguruan tinggi itu dikembangkan dalam bentuk species, ya. Apa species ini? Yang pertama adalah student center. Student center. Ada istilah SCL, student center learning. Pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Apa maksudnya di sini? Di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi ini, maka pembelajaran itu sesungguhnya itu dimotori oleh siswanya sendiri, oleh mahasiswanya sendiri. Sementara dosen itu sebenarnya hanya sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai pengarah, agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa itu berjalan dengan baik, dengan benar. Jadi siapa yang sebagai pelaku utama di dalam proses pembelajaran ini? Ya, mahasiswa. Ya. Jadi ini harus disadari, adik-adik, ya, disadari sejak dini. Maka ketika masuk perguruan tinggi, maka mau tidak mau sejak awal harus mendorong supaya menjadi mahasiswa yang aktif, bukan pasif. Ya. Kalau ingin sukses, dari awal itu sudah mempunyai etikat, tekad, ya, yang kuat. Saya harus menjadi mahasiswa yang aktif, proaktif di dalam proses pembelajaran. Bukan menunggu. Bukan harus disuruh misalnya. Saya mau belajar kalau disuruh, kalau kalau diminta. Ya itu namanya bukan mahasiswa, ya. Jadi sekarang proses pembelajaran, pendekatan sistem pembelajaran di perguruan tinggi begitu. Student center learning. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Kalau dulu mungkin ada mendengar misalnya gurunya atau dosennya misalnya banyak menyampaikan sesuatu, bicara, ya, kemudian memberikan penugasan-penugasan, kemudian mahasiswanya mengerjakan. Demikian dan seterusnya, ya. Tapi sekarang tidak. Ada pembelajaran yang memang dosen memberikan arahan, kemudian mahasiswa melakukan, ya, kemudian nanti akan dilakukan suatu proses evaluasi. Apakah yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Ya.
Jadi student center learning ini merupakan satu hal yang harus dipahami oleh mahasiswa bahwa ketika menjadi mahasiswa, mau tidak mau harus menjadi seorang mahasiswa yang aktif untuk bisa sukses di dalam pembelajaran di perguruan tinggi itu. Yang kedua, problem based. Ya, atau istilah lengkapnya adalah problem based learning, PBL. Nanti di Fakultas Kedokteran ini menjadi salah satu metode yang akan selalu dilakukan ya dalam setiap pembelajaran blok. Ya. Problem based learning itu berarti bahwa proses pembelajaran itu akan menggunakan satu stimulasi masalah. Ya. Kenapa bisa demikian? Nah, ini harus dipahami adik-adik, bahwa pada dasarnya ketika nanti menjadi seorang dokter kan adik-adik akan menghadapi masalah ya. Masalah pasien gampangannya kan gitu. Pasien datang ke dokter kan dengan masalah ya. Dengan masalah penyakitnya. Dan ketika misalnya akan diselesaikan, ya, dokter harus bisa menguraikan masalah tadi untuk bisa melakukan proses pengobatan kepada pasien dengan benar. Nah, sekarang di dalam proses pembelajaran bagaimana? Masalah yang dijadikan sebagai stimulus tadi itu dijadikan sebagai panduan untuk mendapatkan informasi agar bisa menjelaskan permasalahan tadi dengan sejelas-jelasnya. Jadi, di dalam proses pembelajaran PBL, problem based learning ini, masalah yang dijadikan sebagai stimulus atau trigger tadi, itu digunakan untuk menggait mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kasus tadi, ya, dengan masalah tadi, ya, sehingga bisa menjelaskan masalah tadi dengan sedetil-detilnya dari berbagai macam sudut pandang. Sebagai contoh misalnya masalahnya adalah demam. Ya, maka dari demam ini mahasiswa diajak untuk mempelajari apa sih demam itu? Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan demam? Bagaimana proses demam itu terjadi? Ya, misalnya apa penyebab demam tadi? Bagaimana penyebab tadi bisa menyebabkan gejala demam misalnya? Sehingga pada akhirnya bagaimana supaya bisa mengendalikan demam ini? Hingga masuk ke area mulai dari kita mempelajari biokimiawi demam, misalnya ya, fisiologi demam itu fisiologi suhu fisiologi suhu misalnya bagaimana proses pembentukan suhu di dalam tubuh, mempertahankan suhu dan kapan suhu itu akan naik misalnya. Di dalam pelajaran nanti fisiologi itu akan dijelaskan dengan dengan detil ya. Sehingga akan dipelajari fisiologi itu di situ. Kemudian organ mana yang misalnya mengendalikan demam tadi, mengendalikan suhu tubuh, akan dipelajari organnya di anatomi misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana perjalanan demam, nah kita pelajari patofisiologi ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa mengendalikan demam tadi ya. Kita akan mempelajari farmakologi misalnya dari obat-obatan dan sebagainya. Jadi dengan problem based learning ini, maka harapannya nanti secara tidak langsung mahasiswa akan belajar berbagai macam hal untuk bisa menjelaskan tadi. Menjelaskan permasalahan yang menjadi trigger tadi. Nah, kalau ini sudah terbiasa, besok pada saat menghadapi pasien, pikirannya sudah langsung tak gitu ya. Oh, demam itu ini. Ya. Sehingga bisa memberikan pengobatan dengan tepat kepada pasien. Jadi problem based learning. Ya, ini adalah satu bentuk pendekatan di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya di kedokteran, yang nanti akan menggait adik-adik untuk bisa mencapai sebuah kompetensi di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah integrated learning, ya, terintegrasi. Karena pada dasarnya ilmu itu memang tidak bisa dipisah-pisahkan.
Sehingga di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya di kedokteran, maka proses pembelajaran itu bersifat terintegrasi, bukan parsial. Ya, kalau parsial mungkin bisa saja kita pelajari, tapi efeknya terhadap pencapaian kompetensi mungkin berbeda. Kalau misalnya dari awal kita sudah terbiasa mempelajari secara integrasi. Ya. Oleh karena itu, maka di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, proses integrasi ini sejak dini mengintegrasikan berbagai macam ilmu tadi, ya. Tadi misalnya di dalam problem based learning saja kan, berarti tadi sudah disebutkan ada anatomi, ada fisiologi, kemudian ada patofisiologi, ada biokimia, ya. Kemudian ada farmakologi misalnya. Itu adalah contoh integratif, mengintegrasikan pemahaman tadi, sehingga menjadi lebih mudah, menjadi lebih komprehensif di dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan. Ya. Kemudian yang keempat adalah community based learning. Bagaimana di dalam proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran, ya, atau di perguruan tinggi secara umum, itu juga menjadikan komunitas itu sebagai bagian dari sumber informasi yang harus dipelajari oleh seorang mahasiswa. Kenapa? Ya karena pada akhirnya setelah dari kampus selesai, lulus sebagai seorang sarjana, lulus sebagai seorang dokter, akan kembali ke komunitas. Untuk apa? Bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di komunitas. Oleh karena itu sejak dari mahasiswa, maka permasalahan-permasalahan yang terkait dengan komunitas, yang terkait dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, terkait dengan masalah kesehatan yang ada di masyarakat, itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Ya, apalagi kalau di kedokteran unsur kita salah satu komponen visinya adalah kita bisa menjadi pusat pembelajaran kedokteran yang berbasis lingkungan dan kearifan lokal. Jadi pasti aspek lingkungan ini akan sangat berhubungan erat dengan masalah komunitas, ya, masalah kesehatan komunitas. Ya, nanti akan adik-adik rasakan pada saat nanti sudah masuk ke dalam proses pembelajaran, ya, di dalam setiap blok nanti akan ada komponen, ya, aspek komunitasnya, ya. Bahkan ada blok-blok yang khusus mempelajari tentang masalah kesehatan komunitas, gitu ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah early clinical exposure. Paparan klinik sejak dini. Ini untuk bisa memberikan satu atmosfer sejak awal. Memberikan gambaran dunia yang sesungguhnya yang nanti akan dilalui atau dihadapi oleh seorang mahasiswa kedokteran. Oleh karena itu, pemahaman terhadap misalnya bagaimana dunia pelayanan rumah sakit, bagaimana dunia pelayanan di puskesmas, di klinik, dan sebagainya, itu sudah dipelajari sejak awal dari proses pendidikan di kedokteran. Ya. Jadi sejak awal misalnya kalau jalan-jalan ke rumah sakit, pada saat belajar di kampus, kita sudah bisa membayangkan. Pada saat dulu misalnya jalan-jalan ke rumah sakit melihat bagaimana dokter misalnya melakukan edukasi, bagaimana melakukan anamnesis di poliklinik. Nah, ketika kita misalnya mempelajari satu ilmu yang terkait di kampus misalnya, adik-adik sudah bisa membayangkan, ya, bisa lebih meresapi proses pembelajaran tadi, bahwa nanti saya ketika mempelajari ini untuk bisa dimanfaatkan pada saat setelah nanti saya di klinik. Itu akan lebih memberikan satu kesan yang sangat baik, yang sangat mendalam terkait dengan pembelajaran yang sekarang sedang dilakukan. Makanya ini pendekatan ini pun menjadi satu bagian yang sangat penting, ya. Jadi adik-adik nanti ketika di awal-awal ini kuliah di kampus, jangan hanya di kampus, ya. Sekali-kali jalan-jalan ke ke rumah sakit, ya.
Meskipun nanti ada penjadwalan ya, ada jadwal khusus memang mahasiswa pada saat masih pendidikan sarjana dia harus jalan ke rumah sakit, jalan ke puskesmas, jalan ke komunitas misalnya gitu ya. Itu untuk memberikan satu paparan, pengalaman belajar supaya memberikan pencapaian kompetensi yang lebih komprehensif, lebih mendalam ya. Itu ketika kita paham ya, mengetahui sejak dini akan seperti apa nanti ketika misalnya adik-adik selesai proses pembelajaran di kampus ini ya. Dan yang terakhir adalah sistematik ya. Satu proses pembelajaran di perguruan tinggi pasti dilakukan secara sistematis ya, kurikulumnya ya, kemudian nanti tugas-tugasnya itu mesti ada di dalam sebuah sistem yang harapannya nanti bisa mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dengan mudah. Bisa memahami apa tujuan pembelajaran dengan mudah. Bisa melakukan proses setiap pembelajaran itu dengan penuh kesadaran, penuh pemahaman bahwa ini adalah sangat penting, bahwa ini untuk menopang capaian kompetensi tertentu misalnya. Ya, ini adalah sebuah sistem pendekatan bagaimana pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran di perguruan tinggi itu dikembangkan, yang semuanya itu bermuara agar para mahasiswa bisa mencapai target atau kompetensi lulusan dengan baik. Dan pada akhirnya kompetensi tadi pada akhirnya bisa dimanfaatkan pada saat mahasiswa itu sudah lulus menjadi seorang sarjana, menjadi seorang dokter, bisa menerapkan ilmunya di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Baik. Lebih mengerucut lagi adik-adik informasi yang terkait dengan bagaimana proses pendidikan di perguruan tinggi. Kita sekarang coba mempelajari bagaimana sebenarnya proses pendidikan dokter. Ya, ini singkat saja, adik-adik ya. Untuk bekal awal saja. Adik-adik mungkin sudah registrasi ya, sudah registrasi. Setelah registrasi, adik-adik akan mengisi KRS atau kartu studi mahasiswa. Ya. Kalau tadi registrasi, adik-adik biasanya salah satu cirinya adalah membayar biaya kuliah ya, atau UKT ya, uang kuliah tunggal. Mengisi KRS, kemudian juga mencetak nanti KSM, ini biasanya akan berhubungan dengan dosen pembimbing akademik. Kemudian setelah mengisi KRS baru bisa melakukan proses pembelajaran di tahap sarjana dulu, kalau itu fakultas kedokteran ya. Pembelajaran tahap sarjana. Kemudian adik-adik akan melalui evaluasi 2 tahun pertama. Ini penting nih. Ini harus dipahami adik-adik. Jadi adik-adik selama masa pendidikan sarjana itu nanti ada 2 evaluasi ya. Evaluasi 2 tahun pertama dan evaluasi 2 tahun kedua. Evaluasi 2 tahun pertama ini merupakan satu bentuk evaluasi yang sangat menentukan adik-adik untuk bisa melanjutkan atau berhenti. Ya, untuk berhenti menjadi seorang mahasiswa kedokteran misalnya, ya. Apa biasanya yang menjadi patokan nanti akan disampaikan di belakang, ya. Kenapa demikian? Ini dianggap menjadi penting karena kalau misalnya 2 tahun pertama ini dilalui dengan baik, maka insya Allah selanjutnya akan bisa melalui juga dengan baik. Tapi kalau di awal-awal ini sudah sangat kelimpungan, sudah sangat terseok-seok, biasanya, adik-adiknya biasanya, pada tahap berikutnya ini juga sama. Semakin terseok-seok, bahkan harus berhenti. Sehingga di awal 2 tahun pertama inilah, coba harus menjadi perhatian betul, ya, diperhatikan betul, apakah bisa mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik atau tidak. Artinya bisa memenuhi kompetensi yang diharapkan atau tidak. Ya. Dalam menghadapi ini maka biasanya nanti akan dihadirkan juga orang tua. Ya.
dosen pembimbing akademik, bimbingan konseling juga ya. Di kedokteran nanti ada unit bimbingan konseling yang selalu mendampingi adik-adik untuk berkonsultasi ya, terkait dengan masalah akademik maupun masalah lain yang berhubungan dengan akademik. Kalau dosen pembimbing akademik mungkin adik-adik sudah tahu, ini adalah dosen yang ditugaskan sebagai wali di kampus ya, wali di kampus. Sehingga gak usah khawatir ya, kalau di rumah ada orang tua, kalau di kampus itu ada dosen pembimbing akademik. Ini fungsinya mewakili orang tua di kampus. Jadi orang tua ada di kampus itu adalah dosen ini. Makanya jangan bingung ya, kalau ada masalah ya konsultasi yang pertama adalah ke dosen PA ya. Kemudian nanti kalau misalnya diperlukan ke bimbingan konseling. Gitu ya. Orang tua juga misalnya ingin tahu masalah putranya ya dari dosen PA. Gitu. Ya, jadi kalau 2 tahun pertama ini lolos, bisa mengikuti dengan baik, maka insya Allah berikutnya akan dilalui dengan baik. Karena ada tahap yang kedua lagi ya. Masih pembelajaran sarjana di semester, berarti semester 5 ya. 5, 6, 7. Nanti ada 8 ya. Kemudian akan mengalami lagi evaluasi tahun kedua sebelum masuk ke pembelajaran profesi. Kalau lolos di sini maka akan menjadi seorang sarjana kedokteran. Ya, akan menjadi seorang sarjana kedokteran. Kalau tidak gimana? Ya belum ke sini ya, belum ke profesi. Ya, kalau kalau belum lulus masih ada beberapa yang belum lulus misalnya, tapi memenuhi standar evaluasi tahun yang kedua ya, maka menunda dulu. Jadi melanjutkan pembelajaran sarjana untuk menyelesaikan blok-blok misalnya yang belum lulus. Tapi yang menjadi masalah kalau misalnya tidak memenuhi standar evaluasi tahun kedua. Ya, maka harus berhenti. Tidak bisa melanjutkan pembelajaran dan juga tidak bisa ke profesi. Artinya dengan kata lain harus keluar. Kan sayang. Sangat disayangkan ya. Dan ini biasanya sering terjadi, akan kelihatan sejak evaluasi yang pertama. Kalau evaluasi yang pertama sudah sangat sulit misalnya, sangat mepet sekali, ini sering terjadi di sini bermasalah. Ya walaupun kita tidak ada juga ya, ada mahasiswa yang kakak-kakak Anda misalnya yang di sini terseok-seok, lolos tapi ya, kemudian di sini sudah termotivasi, belajarnya kuat, ya, kemudian misalnya betul-betul fokus ya, pada akhirnya dia lolos di tahun kedua dengan baik dan bisa melanjutkan profesi. Ada juga yang seperti itu ya. Ini cerita ini saya sampaikan supaya adik-adik itu persiapan gitu ya. Jangan, yang sering terjadi begini, lolos dari SMA masuk ke perguruan tinggi, ke kedokteran, di sini masih santai. Di tahun pertama, tahun kedua itu masih santai, apalagi semester pertama misalnya sering masih santai itu. Sudah mulai semester ketiga nih, udah kaget loh, kok saya IPK-nya segini ya. Nah, ini udah mulai nih. Harusnya dia dari awal sudah menyadari, seperti tadi sudah saya sampaikan di depan, perguruan tinggi itu berbeda, gitu ya. Jadi makanya belajarnya juga berbeda, semangatnya berbeda, ya. Dari awal harus sudah bisa menyetel semangatnya di level yang menengah ke atas, ya. Semangat tinggi gitu ya, kerja kerasnya tinggi, walaupun tetap santai, artinya tidak merasa tertekan gitu ya. Kalau tertekan nggak boleh ya, Dede. Kalau kita melakukan sesuatu serius tapi santai, insya Allah hasilnya bagus. Tapi kalau serius tapi tertekan, ya ini stres namanya. Itu malah jadi masalah ya. Jadi istilah umumnya sersan aja ya. Serius tapi santai. Serius ya, betul-betul belajar. Betul-betul dari awal persiapan. Sehingga nanti tahun kedua lolos dengan nilai yang bagus. Demikian juga yang kedua lolos cum laude malah kan. Artinya dengan pujian, lulus dengan pujian, menjadi sarjana kedokteran.
Kemudian masuk ke profesi. Masuk ke profesi 1,5 sampai 2 tahun, akhirnya selesai mengikuti ujian UKM PPD, ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi kedokteran. Profesi dokter artinya dia ujian ini adalah ujian untuk bisa menjadi seorang dokter yang menunjukkan bahwa dia sudah selesai mengikuti proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran, dan kalau lulus ini maka dia berhak untuk menyandang gelar dokter. Ya, bagaimana kalau tidak lulus? Ya ulang lagi, gitu ya. Ulang lagi pada periode berikutnya nanti ujian UKM PPD lagi. Ya, itu. Jadi ini adalah proses singkatnya, proses pendidikan kedokteran itu seperti ini. Sejak registrasi sampai akhirnya UKM PPD menjadi seorang dokter. Nanti registrasi ini ada registrasi setiap semester, ada yang melakukan registrasi ulang ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan yang terkait dengan peraturan akademik. Mungkin singkat-singkat saja supaya tidak terlalu lama, dan yang penting adalah bisa memberikan gambaran ya bagaimana adik-adik harus mengikuti kegiatan pembelajaran di kedokteran ini dengan baik ya. Baik. Ini lagi yang penting lagi ya adik-adik sebagai landasan awal bahwa belajar di kedokteran itu pada akhirnya harus menjadi seorang dokter yang sesuai dengan harapan ya. Sebagai panduan ya adik-adik, sebagai panduan WHO itu memberikan satu gambaran bagaimana profil seorang dokter yang menjadi harapan gitu ya, harapan masa depan ya, dokter masa depan. Ada yang disebut dengan 5-star dokter. Ya. Yang pertama, dokter itu adalah sebagai care provider. Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang nantinya bisa memberikan pelayanan kepada pasiennya dengan baik tentunya kan. Jadi dia seorang klinisi, ya, seorang yang bisa menyelesaikan permasalahan klinis pasien yang tadinya sakit menjadi sehat, gitu ya. Yang sudah sehat menjadi lebih sehat, bisa mempertahankan kesehatannya. Gitu. Jadi kalau seorang dokter pasti ya, ini kompetensi utama ya, care provider ini kompetensi utama dia. Ya bagaimana dia menjadi seorang dokter kalau tidak bisa memberikan pelayanan klinis kepada pasien? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang dokter itu mampu menjadi seorang decision maker yang baik. Bukan ragu-ragu. Bahaya kalau seorang dokter tidak bisa membuat keputusan yang baik ya, menjadi seorang pembuat keputusan yang baik. Karena setiap tindakan yang dia lakukan kepada pasien itu pasti melalui proses pembuatan keputusan terapi yang tepat harapannya. Kalau ragu-ragu gimana? Ya bahaya, apalagi pada kondisi emergensi. Ya, kondisi emergensi ada di IGD misalnya, ya dokternya ragu-ragu, ya pasiennya nggak tertolong dong. Ya, nggak boleh misalnya seorang dokter itu ragu-ragu. Ya, kenapa bisa ragu-ragu? Bisa saja misalnya dia memang kurang memahami itu. Makanya dokter tadi harus belajar sepanjang hayat. Dokter itu harus belajar terus. Jangan merasa sudah cukup ilmunya. Supaya apa? Dengan pengetahuannya itu, hasil belajarnya tadi, maka setiap membuat keputusan, dia bisa melakukannya dengan baik, dengan cepat, tepat. Ya, bukan cepat saja, ya. Bukan tepat saja, tapi cepat. Bukan cepat saja, tapi tepat. Itu ya, decision maker yang baik. Ya. Ini seorang dokter, ya, karena memang penting sekali keterampilan ini. Ya, profil ini dimiliki oleh seorang profesional dokter. Ya. Yang ketiga adalah seorang dokter itu harus menjadi seorang komunikator. Komunikator bisa berkomunikasi dengan baik, sistematis, mudah dipahami,
oleh siapapun yang mendengarkan pembicaraannya. Ya. Informasi yang dia berikan kepada pasiennya bisa memahami dengan mudah. Oleh karena itu, dokter pun harus belajar tentang bagaimana komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Ya. Sepintar-pintar apapun dia seorang dokter itu menjadi kurang bermanfaat kalau komunikasinya tidak baik kepada pasien atau kepada lingkungan atau kepada masyarakat. Ya, ilmu yang dia miliki bisa tersampaikan, bisa dimanfaatkan oleh pasiennya kalau dia bisa mengkomunikasinya dengan baik. Maka dokter harus bisa memilih, harus bisa mempraktekkan cara-cara atau keterampilan ya, berkomunikasi secara efektif. Ya, kalau misalnya dia bicara dengan orang A dengan orang B atau latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang misalnya juga dari desa dengan dari kota, misalnya urban atau dengan rural itu juga berbeda. Ya, karena keterampilan komunikasi itu bukan hanya sekedar kita memahami tentang apa yang akan kita sampaikan, tetapi harus bisa memahami siapa yang akan kita berikan informasi tadi. Kira-kira dia bisa paham tidak? Ya, contohnya gampangnya begini. Di Jawa ya, di Jawa bahasa yang digunakan misalnya bahasa Jawa. Walaupun kalau sekarang mungkin orang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia ya adik-adik. Tapi mungkin ada kalanya kita berhadapan dengan seseorang, misalnya kata-kata orang-orang sepuh ya, orang tua, dia hanya mampu memahami dengan baik ketika dia menggunakan bahasa Jawa. Apa yang kita lakukan? Mestinya dokter itu juga paham tentang bahasa Jawa dan bisa berkomunikasi dengan baik. Ya kalau tidak ya terpaksa ya pakai penerjemah ya. Tapi ya tentunya ini kurang baik. Makanya dimanapun kita berada, ya kita harus berusaha mempelajari bahasa. Untuk apa? Menunjang keterampilan komunikasi yang baik. Supaya dokternya betul-betul menjadi seorang komunikator yang baik. Ya, itu. Jadi komunikasi yang baik ini menjadi salah satu profil dari seorang dokter. Dokter harus menjadi komunikator yang baik. Kemudian yang keempat adalah community leader, seorang pemimpin komunitas. Dokter dimanapun berada, dia harus siap menjadi pelopor dalam hal kebaikan, dalam hal menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan di dalam masyarakat. Ya. Memberikan contoh yang baik, bagaimana hidup sehat, bagaimana hidup dengan pola hidup bersih dan sehat. Ya, bisa melakukan tata kelola kesehatan di dalam masyarakat. Bisa ditugaskan sebagai pemimpin apapun. Ya. Ditugasi suruh mimpin RT jalan, ya. Ditugasi untuk misalnya menjadi ketua misalnya posyandu, ya, pembina posyandu ya jalan. Disuruh jadi kan ada juga misalnya ada yang jadi bupati juga kan, ya jalan. Ada yang jadi pemimpin di masyarakat apapun itu, ya. Dokter harus siap. Dokter yang baik itu adalah seorang community leader, seorang pemimpin di dalam komunitasnya. Ya, karena apa? Karena di dalam proses pembelajarannya pun sebenarnya diarahkan sebagai seorang mahasiswa kedokteran itu untuk bisa memiliki keterampilan sebagai seorang leader yang baik. Kenapa? Di dalam klinis pun, ya, di dalam perawatan pasien misalnya, dokter itu juga menjadi pemimpin di dalam tim terapis. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik? Dasar-dasarnya sudah dipelajari. Jadi artinya ditugaskan dimanapun seorang dokter itu harusnya bisa. Selayaknya bisa, mestinya gitu ya. Ya. Apalagi didopang dengan profil yang kelima itu ya, manajer, memanage, bisa mengelola suatu program, suatu permasalahan, apapun itu
dengan baik. Apalagi kalau berhubungan dengan masalah kesehatan, itu ya mestinya dokter itu mampu melakukannya dengan tepat, dengan baik. Ya, ini diantaranya adalah profil dokter yang menjadi harapan sebagaimana ditetapkan oleh dirumuskan oleh WHO. Dan ini menjadi panduan kita ya, menjadi arahan kita bahwa nanti adik-adik menjadi seorang dokter, harapannya ini. Ya, coba di dalam proses pembelajarannya ya, dievaluasi ya dalam setiap fasenya. Apakah mengarah kepada care provider? Apakah juga bisa menjadi seorang decision maker yang baik, komunikator yang baik, community leader juga, dan manager. Ya, maka di dalam proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran khususnya tidak hanya sekedar belajar membaca buku, belajar mengikuti proses perkuliahan, tapi harus belajar juga tentang organisasi. Nanti mungkin akan dikenalkan ada unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Kedokteran. Ikuti itu. Meskipun harus tetap mempertimbangkan aspek kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Ya, ada yang mungkin ikut 1 UKM, ada 2, ada yang 3, sebagainya. Ya, tapi tetap prestasi akademik harus dijaga. Ya, sehingga pada akhirnya profesionalitas itu menjadi sesuatu yang bersifat komprehensif. Ya, tidak hanya akademik, tetapi juga masalah profesional behaviornya, perilaku profesionalnya, dan keterampilan-keterampilan non-akademik yang lain. Baik. Ya, kita coba lihat terkait dengan perkembangan kurikulum di FK, baik jurusan KU maupun jurusan KG. Adik-adik yang di KU, inilah gambaran perkembangan kurikulum di FK sejak awal berdiri ya Fakultas Kedokteran. Tahun 2001 kita mengacu yang disebut dengan kurikulum integrasi. Ya. Kemudian yang kedua ada kurikulum berbasis kompetensi tahun 2005. Kemudian yang diubah, dilakukan revisi pada tahun 2014 menjadi kurikulum berbasis kompetensi 2014. Dan terakhir kemarin untuk adik-adik ini yang sekarang baru masuk ini ya, ada KBK 2020. Kemudian untuk KG, misalnya untuk KG ada kurikulum atau KBK 2008, kemudian dirubah terakhir atau direvisi tahun 2018, KBK 2018. Nanti buku kurikulum ini ada, silakan dipelajari ya, ada buku panduan atau pedoman pendidikan, ini juga harus dipelajari secara detail. Tapi dari slide ini saya ingin menginformasikan bahwa kurikulum di Fakultas Kedokteran itu selalu dilakukan proses revisi atau perbaikan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi. Ya, dari mana dasarnya? Dari proses evaluasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap semester. Mungkin nanti adik-adik akan diberikan kuesioner misalnya untuk memberikan masukan ya, untuk memberikan evaluasi. Mohon diisi ya. Diisi kuesioner itu dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya ya, supaya apa? Supaya bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi nanti ketika misalnya ada proses permintaan untuk pengisian kuesioner, tolong dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya informasinya menjadi informasi evaluasi yang akurat. Dan harapannya bisa terus memperbaiki kurikulum dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa. Ya. Nah, model kurikulum di Fakultas Kedokteran itu adalah dikatakan model spiral. Jadi mungkin bisa membayangkan spiral itu seperti apa, tapi prinsipnya di dalam kurikulum spiral ini, setiap materi dari awal atau setiap pembelajaran dari awal sampai akhir itu merupakan satu
kesatuan yang saling berhubungan. Makanya dikatakan ada integrasi horizontal. Ya, integrasi horizontal berarti integrasi di berbagai disiplin ilmu atau mata kuliah pada fase yang sama. Ya. Adik-adik nanti akan mengalami beberapa fase proses pembelajaran, nanti akan dilihat di bawah ya. Kemudian ada integrasi vertikal, integrasi berbagai disiplin ilmu atau mata kuliah di sini atau blok kalau kita ya, pada fase yang berbeda. Jadi misalnya fase tahun pertama, fase tahun kedua, ketiga, keempat. Itu selalu dari awal sampai akhir itu materinya, kompetensinya saling kait-mengkait. Harapannya apa? Semakin belajar di kedokteran, semakin lama, semakin kuat pencapaian kompetensinya. Ya. Dan artinya juga apa? Kalau misalnya ingin mendapatkan proses pembelajaran yang lancar, maka sejak awal harus bisa melakukan pembelajaran itu dengan serius. Dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Dasarnya kuat. Ya. Supaya dasarnya kuat. Kalau dasarnya kuat, maka pencapaian di fase yang berikutnya akan menjadi lebih kuat. Demikian seterusnya kuat. Tapi kalau dasarnya lemah, nah ini, kalau dasarnya lemah, maka boleh jadi nanti pada pembelajaran berikutnya juga lemah untuk pencapaian kompetensinya. Makanya kenapa tadi saya sampaikan, kalau ingin lancar pembelajaran di kedokteran sejak awal harus nyetel semangatnya itu di level sedang ke atas. Keseriusannya sedang ke atas. Jangan dari awal santai-santai dulu. Ya. Tapi tadi apa? Bukan berarti apa? Stres ya, bukan berarti tertekan ya. Tapi serius, tapi kita tetap santai. Menjalaninya dengan senang, dengan apa namanya? Dengan bahagia. Gitu. Ya. Paham bahwa oh ini penting memang. Jadi sejak awal itu proses pembelajarannya serius untuk memberikan dasar yang kuat supaya nanti semakin ke atas semakin kuat pencapaian kompetensinya. Ya. Nah ini fasenya yang saya maksud ya. Dari proses pembelajaran di kedokteran itu ada 4 fase. Fase ilmu kedokteran dasar. Ini dasar yang nanti akan memberikan kemudahan ketika mempelajari di fase yang berikutnya. Fase yang kedua ilmu patologi dasar ya. Bagaimana proses kejadian proses perjalanan penyakit. Kemudian fase yang ketiga fase ilmu kedokteran klinik. Di sini bagaimana proses terapi itu dilakukan ya. Ketika misalnya ada perjalanan penyakit nanti memunculkan gejala-gejala penyakit, kemudian bagaimana proses pengobatan itu harus diberikan berdasarkan pada perjalanan penyakit dan gejala-gejala penyakit yang muncul. Dan yang keempat adalah fase di mana dilakukan proses pembelajaran klinik lanjut. Ya ini biasanya sudah masuk di rumah sakit, di dalam stase-stase klinik, sudah mempraktekkan, ya sudah melihat pasien yang sesungguhnya, real patient. Ya kalau ini mungkin masih patient standar, masih manikin misalnya ya, itu di sini. Tapi kalau di sini sudah pasien yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau ingin mudah di dalam pencapaian ini, ya maka dari awal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pencapaian kompetensi yang di sini ikut menentukan pencapaian kompetensi di tahap yang berikutnya. Ya, begitu. Nah, 7 kompetensi utama yang tadi akan bisa harapannya bisa bisa memberikan satu pendukung ya, satu pendukung untuk bisa membentuk profil dokter yang diharapkan tadi. Maka di dalam proses pembelajaran di kedokteran itu ada 7 kompetensi utama. Yang pertama adalah kompetensi terkait dengan profesionalitas yang luhur. Profesionalitas yang luhur. Nilai profesionalitas itu dibangun berdasarkan pada profesional pada aspek keilmuan, profesional pada aspek keterampilan klinis,
dan profesional pada aspek perilaku klinik, perilaku di dalam memberikan pelayanan klinik, ya. Jadi profesional yang luhur dibangun, ada istilahnya mungkin gampangannya ada knowledge, skill, attitude, ya. Pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional, behavior atau attitude. Yang kedua, kompetensi mawas diri dan pengembangan diri. Jadi, kesadaran untuk selalu melakukan evaluasi diri, kemudian pada akhirnya kesadaran untuk melakukan pengembangan diri untuk bisa menutupi kekurangan yang masih ada di dalam proses pembelajaran. Makanya diskusi dengan PA itu penting, ya. Diskusi dengan pembimbing akademik itu penting. Dengan bimbingan konseling itu penting. Supaya apa? Kita bisa bersama-sama melakukan evaluasi pencapaian pembelajaran pada tahap ini, misalnya bagaimana, kekurangannya di mana, sehingga kemudian coba lakukan pengembangan, perbaikan-perbaikan untuk bisa mencapai kompetensi yang lebih baik di tahap berikutnya. Gitu. Yang ketiga adalah komunikasi efektif tadi, ya, sudah dijelaskan. Pengelolaan informasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang akurat, yang tepat, ya, yang valid. Karena jangan sampai kita memanfaatkan informasi yang tidak valid, apalagi untuk sebuah proses pengelolaan pasien misalnya. Maka kita akan memahami sumber-sumber informasi yang dianggap sahih di dalam mendapatkan pemahaman atau pengetahuan di kedokteran misalnya, atau di perguruan tinggi secara umum, ya. Ada hierarchy of evidence. Ada tingkatan-tingkatan sumber-sumber informasi yang bisa diyakini kebenarannya, kesahihannya. Misalnya mulai dari hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, ya. Bentuk-bentuknya ada case report misalnya, ya, laporan kasus gitu, ya, atau laporan kasus berseri. Kemudian ada yang sudah penelitian misalnya menggunakan penelitian klinik, ya, sampai pada akhirnya penelitian ke review, systematic review misalnya, ya, sebagai satu hierarki evidence yang paling tinggi. Kalau yang tengah-tengahnya misalnya ada RCT, randomized control trial misalnya, ya. Ini nanti ada dipelajari, ya. Saya hanya memberikan stimulasi saja supaya ini ternyata ada satu hal yang perlu dipelajari sehubungan dengan sumber-sumber informasi yang penting untuk bisa mendapatkan kompetensi yang tepat di dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian landasan ilmiah ilmu kedokteran, ya, landasan ilmiah ilmu kedokteran ini menjadi penting juga. Tadi sudah disampaikan di dalam pengelolaan sumber informasi, ya, bahwa apapun yang digunakan di dalam memahami ilmu kedokteran itu harus bersumber pada kajian ilmiah yang sahih, kajian ilmiah yang kuat. Jadi tidak hanya dugaan, tidak hanya sekedar anggapan atau pendapat semata, tapi sudah dibuktikan melalui serangkaian kegiatan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang digunakan dasar oleh seorang dokter itu adalah dasar ilmiah, ya, informasi ilmiah. Kemudian yang keenam, keterampilan klinis. Pasti ini sesuatu yang memang menjadi kompetensi pokok seorang dokter. Dia memiliki atau menguasai keterampilan klinik yang baik untuk bisa melayani pasien dengan baik, untuk bisa merawat pasien dengan baik. Maka keterampilan klinik menjadi satu hal yang utama. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan masalah kesehatan. Tadi dia di dalam profil misalnya dokter tadi yang menjadi harapan adalah bisa menjadi seorang care provider, tetapi juga menjadi seorang manajer, ya, seorang manajer. Maka ketika misalnya dihadapkan pada sebuah permasalahan kesehatan,
maka dokter ya harus mampu melakukan pengelolaan masalah kesehatan itu dengan benar, dengan kaidah-kaidah yang distandarkan. Ya, maka inilah kompetensi utama yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa kedokteran supaya bisa menjadi seorang dokter yang diharapkan. Ya. Dan ini semua nanti akan tercantum di dalam SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia maupun SKDGI, ya, Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. Nanti silahkan ini dibuka ya, adik-adik. Ini dibuka, ini informasi penting supaya nanti bisa tahu bahwa saya kalau dokter umum saya harus apa yang harus saya kuasai. Coba lihat SKDI. Kalau dokter gigi, ya ini saya lihat di SKDI-nya, SKDGI-nya, gitu ya. Jadi nanti pada saat pembelajaran sudah punya gambaran ya, bayangan saya harus ini, gitu ya. Harus menguasai ini, ilmunya ini, keterampilannya ini, gitu kan. Jadi pembelajarannya tidak kemana-mana ya, terarah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang penting lagi dari aturan akademik ini adalah jenis metode pembelajaran. Nanti akan dipelajari lebih lanjut, ini hanya untuk informasi awal dulu. Ini pembelajaran di tahap sarjana. Ya, ada banyak sekali, mulai mungkin yang umum, ada kuliah tatap muka. Nah, ini di sini ada dokter di dalam pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya di kedokteran. Kuliah ini sifatnya adalah pemberian informasi awal terkait dengan materi yang harus dipelajari. Jadi sifatnya jangan kaget nanti kalau sifatnya hanya seperti outline saja. Garis-garis besarnya saja. Mungkin ada dosen yang akan menjelaskan sedikit lebih detail ada. Bahkan mungkin ada yang detail juga ada. Tapi mungkin secara umum hanya outline-nya saja. Ini jangan kaget, ya. Karena sekali lagi proses pembelajaran di perguruan tinggi khususnya di kedokteran itu adalah student center learning. Dosen itu fasilitator, memberikan arah ya, belajar yang benar itu seperti apa. Sementara yang melakukan pembelajaran itu mahasiswa. Ya. Jadi artinya sebenarnya standarnya kuliah ini hanya sekedar informasi garis-garis besar dari yang harus dipelajari oleh mahasiswa supaya mahasiswanya tahu apa yang harus dia pelajari, tidak pembelajarannya terarah gitu. Tapi jangan terlalu diharapkan bahwa dosen itu akan memberikan materi secara detail. Ini sering keliru ya. Sering keliru anggapannya Dede, ya. Jadi makanya fungsinya kuliah itu apa? Tahu apa yang harus dipelajari. Itu poin pentingnya. Mungkin dapat ilmu, tapi tidak secara detail. Karena setelah itu mahasiswa wajib untuk melakukan pembelajaran mandiri berdasarkan informasi yang dia dapatkan di dalam kuliah, arah pembelajaran di dalam kuliah, gitu ya. Kemudian ada praktek lapangan. Ini nanti yang community exposure-nya itu di sini salah satunya ya. Mungkin ke puskesmas, mungkin ke jalan, mungkin ke pabrik misalnya kalau berhubungan dengan masalah kesehatan yang ada di lingkungan ya. Kemudian keterampilan laboratorium. Ada praktikum, ada juga keterampilan klinik nanti ya, mempraktekkan pada pada manikin misalnya, ada pada pasien standar ya. Kemudian ini praktikum laboratorium ya, bisa mempraktekkan pada hewan coba atau bisa pada kalau di anatomi pada kadaver misalnya ya. Itu ini satu proses pembelajaran ya. Kemudian ada yang disebut dengan small group discussion. Ini adalah pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau tadi ini misalnya pembelajaran di kelas ya, bareng-bareng. Kalau praktek lapangan juga biasanya di kelompok kecil ya. Tapi ini yang di kampus dalam kelompok kecil misalnya ada problem based learning PBL atau banyak dikenal dengan tutorial misalnya gitu ya. Kemudian diskusi kasus ya, mendiskusikan sebuah kasus ini lebih sering mungkin banyak di klinik nantinya ya. Kemudian journal reading ya, atau kita mencoba untuk mereview sebuah jurnal atau minimal memahami sebuah jurnal misalnya untuk mendapatkan pemahaman dari suatu materi.
berdasarkan pada informasi yang terupdate, gitu ya. Sehingga kita misalnya membuka jurnal yang terkait dengan materi yang kita diskusikan, kemudian kita diskusi bersama-sama. Kemudian ada diskusi panel ya dengan narasumber di sini. Pada diskusi panel narasumber ini mungkin nanti banyak dilakukan di Gigi juga nih di KG. Ya, di sini dihadirkan narasumber-narasumber yang terkait dengan satu materi pada satu blok tertentu. Ya, tujuannya apa? Biasanya untuk meluruskan pemahaman. Setelah mahasiswa belajar mandiri misalnya, di sini nanti didiskusikan. Apakah pemahaman yang dicapai oleh mahasiswa itu sama atau sudah benar atau tidak? Maka diluruskan oleh narasumber di diskusi ini. Ada diskusi film, ya, mempelajari sebuah informasi dari sebuah film sebagai triggernya, kemudian kita diskusikan. Ya. Kemudian ada penelitian ini yang biasanya untuk skripsi, ya. Kemudian ada KKN. Nah, di tahap profesi ada bimbingan koas, ada briefing atau debriefing, clinical encounter, ya, ada bedside teaching nanti yang langsung ke pasien, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis pembelajaran yang ada di Fakultas Kedokteran. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di materi-materi berikutnya, baik pada saat sekarang orientasi maupun nanti ke depan terutama ya, setelah masuk di ruang kelas. Ya. Nah, ini juga metode asesmennya, ya. Metode asesmennya ada yang di tahap sarjana ini dengan menggunakan CBT atau Computerized Based Test, yang biasanya ini untuk evaluasi pada aspek penguasaan pengetahuan, knowledge, ya. Kemudian ada Student Oral Case Assessment atau disebut dengan SOCA. Ini mungkin orang mahasiswa kenalnya ini sebagai ujian lisan, ya. Tapi sebenarnya bukan, ya. Tapi nanti mahasiswa akan diberikan sebuah kasus, kemudian dia diberikan trigger pertanyaan, dan dia menjelaskan kasus ini dengan guide pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ada ujian laboratorium, ya. Kemudian ada OSCE. OSCE ini sebuah ujian yang sangat komprehensif, menguji pengetahuan, menguji keterampilannya, dan juga menguji perilakunya. Ya. Perilaku mahasiswa untuk berperan sebagai seorang dokter, ya. Kemudian ujian KTI, ujian KKN. Dan di tahap profesi juga, ya. Ini diantaranya ada ujian tulis tetap ada, ya. Kemudian ada ujian OC juga ada long case, short case, dan sebagainya. Nanti akan lebih jelasnya pada saat sudah masuk ke proses pembelajaran. Dan semua ini dilakukan dalam metode yang dinamis, ya. Artinya seperti halnya misalnya dalam kondisi sekarang kita pahami kita tidak bisa langsung bertemu bertatap muka, maka dilakukan secara daring, ya. Tapi ada juga yang misalnya yang memang metode pembelajaran maupun metode asesmen yang tidak bisa dengan daring, sulit, ya. Sebagai contoh misalnya OC sulit, itu kita lakukan secara daring. Proses pembelajaran keterampilan klinik misalnya, praktikum untuk keterampilan juga mungkin sulit kalau kita lakukan secara daring, maka ini akan dilakukan secara luring, ya. Dan metode ini sifatnya nanti dinamis, ya. Artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, tetapi tetap untuk bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, bagaimana dengan ujian blok? Pada informasi ini yang perlu mungkin saya tekankan adalah bahwa nanti adik-adik di dalam memahami pedoman pembelajaran, ya, coba betul-betul detail. Di sini ada satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika mahasiswa itu menjalani proses pembelajaran supaya bisa mengikuti ujian. Jadi ada syaratnya. Misalnya perkuliahan 75% kehadiran. Kemudian diskusi kelas 75% kehadiran. Kemudian diskusi tutorial 100%, praktikum 100% kehadiran. Ini menjadi prasyarat.
Di samping misalnya semua tugas sudah dikumpulkan ya. Dan yang penting lagi adalah bahwa ini kadang-kadang kelupaan bahwa ketika mengikuti ujian itu ada waktu yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah tidak boleh terlambat lebih dari 30 menit. Ya, ini untuk apa? Ingin menunjukkan bahwa dokter itu harus selalu melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak asal-asalan, tapi dengan sungguh-sungguh. Makanya keterlambatan ini menjadi sesuatu yang diperhatikan untuk membiasakan, untuk membentuk karakter tadi, perilaku profesional tadi. Coba bayangkan kalau misalnya dokter mau meriksa pasien, dia tidak disiplin, ya, dia tidak mempertimbangkan masalah waktu tadi. Mungkin banyak pasien yang pada akhirnya tidak tertolong. Karena terlambat, bukan karena dokternya tidak mampu, bukan karena dokternya tidak kompeten, tapi dokternya tidak disiplin. Makanya di pembelajaran di kedokteran itu sejak awal disiplin ini menjadi penting. Sehingga ujian itu sesuatu yang penting kan. Maka harapannya mahasiswa mengikuti ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jangan sampai terlambat. Gitu. Ya, kalau terlambat gimana? Ya tidak bisa mengikuti ujian. Ya, permasalahannya kalau misalnya tidak bisa mengikuti ujian, maka kalau alasannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka dia tidak bisa juga mengikuti ujian susulan. Kalau tidak mengikuti ujian susulan artinya apa? Berarti tidak bisa mengikuti ujian perbaikan. Kalau tidak bisa mengikuti ujian perbaikan artinya apa? Berarti tidak lulus blok. Artinya apa? Mengulang blok lagi. Artinya apa? Memperpanjang masa studi. Jadi ini hal penting ya. Hal penting. Mungkin kelihatannya sekilas sepele, tapi ini hal penting untuk apa? Untuk bisa membentuk karakter yang baik. Ya, karena sekali lagi pembentukan karakter itu tidak gampang ya, tidak mudah kita mengubah karakter kita. Tapi harus ada kemauan dan ada konsistensi di dalam proses itu. Ya, di dalam proses pembentukan karakter tadi. Makanya setiap step, setiap tahap proses pembelajaran coba pahami, mulai dari aturannya. Berusaha untuk mengikuti aturan ini dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah nanti ketika lulus dari dokter ini menjadi sebuah kebiasaan yang ringan. Ya, bukan lagi merasa dipaksa, bukan menjadi sesuatu yang berat misalnya. Ya, itu. Ini ujian blok. Jadi ujian blok ada prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, kemudian bagaimana pemahaman penilaian hasil belajar dan predikat kompetensi? Ini target, gampangannya ini target nilai ya, Dede ya. Idealnya sih di sini, 80 minimal ya, supaya nilainya A nantinya kan. Ini targetnya. Harus targetnya ini ya. Semuanya harus targetnya ini. Ya. Artinya apa? Usahanya harus untuk mencapai ini. Jangan di sini. Kalau ini sih memang otomatis harus terlampaui ya. Ya. Jadi seorang mahasiswa itu dikatakan kompeten itu kalau dia nilainya minimal 66. Itu kompeten. Ya. Kalau 56 lulus saja. Nilainya 56 itu udah lulus ya. Nggak usah khawatir lulus. Tapi bagi kedokteran itu belum kompeten. Dia hanya lulus saja. Ya, kenapa? Karena ingat fakultas kedokteran itu lulusannya jadi dokter yang nanti melayani manusia. Dengan risikonya adalah risiko berhubungan dengan kesehatan dan nyawa. Makanya itu perbedaan yang harus dipahami dan harus diusahakan ketika belajar ini. Capailah kompetensi yang dianggap kompeten di sini. Bisa mencapai dalam gampangannya dalam scoring nilainya adalah 66. Ya. Kalau ini sih apalagi jangan lah ya. Jangan ya. Jangan di sini. Cek saja, nanti masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki supaya kompeten, bukan supaya nilainya bagus ya, supaya kompeten. Gitu. Jadi
kuncinya adalah di situ, di sini ya. Capailah kompetensi itu dengan sebaik-baiknya supaya apa? Nanti jadi dokternya enak. Ya kan kalau kompeten kan artinya paham lah, mampu kan, untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. Ya. Tapi kalau tidak kompeten dipaksa melakukan, banyak terjadi kesalahan, ujungnya apa? Ya ujungnya bisa banyak tuntutan, ya bisa kan, bisa juga kan dokter dituntut kan karena kesalahan prosedur misalnya gara-gara dia tidak kompeten. Ya, makanya jangan apa namanya? Jangan hanya berpikir saya cukup nilainya 56 sajalah. Jangan lah, ya. Sinilah. Malah ini ya, supaya nanti lulusnya semuanya cum laude. Ya, saya doakan adik-adik angkatan tahun 2020 ini banyak yang cum laude ya. Banyak yang nilainya AA semua ya, gitu. Ya, ini predikat kelulusan. Kalau nanti misalnya lulus dari apa namanya sarjana maupun dokter, kalau IPK-nya 2 aja udah lulus ya, 2 itu udah lulus ya. Tapi masa di sini ya lulus, ya paling tidak sinilah ya, sangat memuaskan. Yang sangat diharapkan lagi adalah ini dengan pujian IPK-nya 3,51 ya, 3,51 ada ya. Ini supaya lulus dengan pujian. Jadi marem ya. Jadi sebagai dokter pun, walaupun mungkin nanti di saat praktek nggak ditanya, misalnya dokter IPK-nya berapa gitu kan, nggak akan ditanya ya. Tapi minimal ada satu kepuasan sendiri, kepercayaan diri paling tidak gitu kan. Wah saya lulus nilainya bagus, kan percaya diri. Percaya diri ini modal penting ketika kita melayani pasien. Nanti jangan sampai dokter nggak percaya diri loh ya. Nanti melayani pasien ragu-ragu, nah yang tadi pasien ragu-ragu malah banyak salahnya. Ya salah satunya diawali dengan pencapaian prestasi akademik yang baik. Nilainya bagus dulu. Dan nanti percaya diri sehingga pada saat memberikan pelayanan itu juga bisa dilakukan dengan baik. Ya, itu maksudnya. Saya memperlihatkan slide ini adalah salah satunya itu, bahwa tidak sekedar IPK sebenarnya, tapi ada makna lain. Ya, ketika kita IPK-nya bagus, maka insya Allah berarti kita kompeten, minimal secara akademik kompeten, sehingga memunculkan rasa percaya diri, dan rasa percaya diri itu modal pada saat kita memberikan pelayanan kepada pasien supaya bisa melayani pasien dengan baik dan yakin, ya insya Allah bahwa ini yang dilakukan adalah sesuatu yang benar, ya dibandingkan dengan kita IPK-nya kecil. IPK-nya kecil, kita merasa, aduh ini saya mau bisa nggak ya, ragu-ragu kan. Nah, ragu-ragu ya risikonya banyak kesalahan itu ya. Ini hal yang cukup penting dipikirkan ya, dipertimbangkan dan diusahakan ya untuk pencapaian yang setinggi-tingginya. Saya katakan pencapaian yang setinggi-tingginya silakan. Tidak akan rugi orang yang IPK-nya bagus. Setuju kan ya? Tidak akan rugi orang yang IPK-nya bagus, nanti mau jadi apa namanya, masuk kerja udah pede ya, masuk juga misalnya mau sekolah lagi juga pede, nilainya bagus kok ya, dibandingkan dengan nilainya yang kurang. Kalau kurang tidak mau masuk aja udah mingkret dulu ya, aduh nilainya kok segini gitu kan ya. Nanti tolong diusahakan. Kemudian nah ini evaluasi yang tadi saya sampaikan. Ini persyaratan ya, persyaratan yang harus dipenuhi pada saat evaluasi. Di 2 tahun pertama minimal mengumpulkan 40 SKS. Indeks prestasinya 2, aduh bayangkan ya, 2 tadi ya, lulus. Yang diperhitungkan dari 40 SKS blok dengan nilai tertinggi. Ini kalau di 2 tahun pertama. Kalau ini memenuhi kriteria ini, Anda lolos ya, masuk ke pembelajaran 2 tahun kedua. Lolos. Tapi kalau tidak ya misalnya IPK-nya kurang dari 1, ini namanya nggak lolos ya. Atau apalagi belum mengumpulkan 40 SKS. Jadi risiko nih di tahun pertama. Makanya nanti rencananya adik-adik sejak semester yang kedua, nanti adik-adik insya Allah akan mendapatkan evaluasi tiap semester
bersama-sama dengan jurusan, dosen pembimbing akademik, juga bimbingan konseling. Kemudian nanti akan juga ada kemungkinan pemanggilan, pendampingan terhadap orang tua dan mahasiswa sejak semester 2. Di sini kita diskusi. Gimana nih hasil belajarnya adik-adik seperti ini misalnya ya. Ya, harus gimana nih strateginya ke depan ya. Atau bahkan misalnya jika memang sulit, disinilah saatnya untuk berpikir ulang apa lanjut menjadi mahasiswa kedokteran atau lebih baik pindah aja. Ya, lebih baik pindah jurusan ya. Lebih baik pindah daripada misalnya nanti menjadi mahasiswa kedokteran yang harus berhenti di tengah jalan setelah sekian lama menempuh proses pendidikan itu. Kan sayang. Ya, nanti kita diskusikan. Tapi saya bukan berharap ke sana ya, adik-adik. Saya berharapnya adik-adik di sini lulus. Tidak hanya IPK-nya 2, IPK-nya di atas 3,51 alias cum laude ya. Itu harapan-harapan saya semuanya begitu ya. Dan merupakan sebuah kebahagiaan. Makanya ini nanti kalau misalnya di semester 2 ada yang dipanggil ya, itu jangan kaget. Ini adalah bagian dari bentuk perhatian, bagian dari bentuk tanggung jawab kami untuk bisa mengawal adik-adik bisa melewati masa pembelajaran, masa pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga adik-adik harus paham batas masa studi. Ya, batas masa studi yang harus dilalui oleh semua mahasiswa kedokteran itu maksimal 14 semester di tahap sarjana. Lama amat ya. Ya, tapi bisa ditempuh juga secepat-cepatnya adalah 7 semester. 7 semester atau 3,5 tahun bisa. Ya, dan banyak yang berhasil. Jadi nggak usah lama-lama. 3,5 tahun atau 7 semester sudah bisa lulus menjadi esket. Tapi kalau 7 semester kok belum lulus ya jangan juga terus jadi jadi murung ya, jadi putus asa. Masih ada lagi 7 semester lagi. Tapi sekali lagi jangan kelamaan. Ya, semakin cepat mendekati ke 7 semester semakin baik. Ya. Jadi semester 8 misalnya kalau 7 tidak selesai, 7 minimal 8 selesai lah gitu ya. Ya. Jadi nanti masih cum laude juga. Sedangkan pada tahap profesi itu adalah 6 semester. Ya, sejak terdaftar sebagai mahasiswa profesi. Nah, kemudian kalau misalnya ada cuti, maka cuti akademik itu tidak terhitung sebagai masa studi. Ya. Jadi kalau cuti itu tidak terhitung sebagai masa studi. Nah, menjadi masalah adalah kalau mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa izin atau tidak melakukan registrasi tanpa izin misalnya, tanpa satu alasan tertentu, ya, alias tidak cuti, tidak apa ya, maka ini terhitung sebagai masa studi. Jadi sayang sekali. Maka jangan melakukan itu, ya. Kalau memang mau istirahat dulu, silahkan cuti. Ya, tapi kalau mau lanjut ya lakukan sesuai dengan prosedurnya tadi. Lakukan registrasi, lakukan pengajuan KRS, ya, konsultasi dengan PA dan mengikuti proses pembelajaran. Nah, bagaimana tentang DO? Ini DO juga mungkin perlu diketahui sejak awal ya, bahwa seorang mahasiswa kedokteran bisa dikeluarkan atau keluar statusnya sebagai mahasiswa bila mengalami hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah kegagalan mahasiswa dalam evaluasi 2 tahun pertama maupun 2 tahun kedua. Ya, dia keluar sebagai DO akademik ya. Kemudian masa studinya telah berakhir. Sudah lewat dari 14 semester misalnya. Atau profesi lewat dari 6 semester. Ya.
tidak mengikuti proses pembelajaran tanpa keterangan 2 semester berturut-turut. Ini tadi artinya tidak ada informasi apa-apa, tiba-tiba ngilang gitu ya. 2 semester berturut-turut. Kemudian permohonan aktif kembali setelah cuti akademik tidak disetujui. Nah, ini jarang sekali ya, ini jarang sekali. Bahkan selama sejauh ini belum pernah ada. Ya. Tapi yang justru malah bisa jadi permohonan cuti aktif kembalinya lupa, tidak diajukan. Tidak diaju-ajukan ya. Ini bisa berujung ke DO ya. Kemudian alasan tindak kriminal. Ya, alasan tindak kriminal atau hal-hal yang bersifat tindakan kriminalisnya, ini juga bisa menyebabkan mahasiswa dikeluarkan sebagai mahasiswa kedokteran. Nah, disinilah nanti dalam proses pencegahan untuk terjadinya DO, maka peran dosen pembimbing akademik ini menjadi penting. Mengawasi adik-adik sejak dini ya, mendampingi, memberikan pertimbangan, tindak lanjut kalau ada masalah dan sebagainya. Nah, makanya tolong sekali lagi kenali siapa dosen pembimbing akademiknya nanti, kemudian berusaha untuk bisa berkomunikasi dan membangun relasi dengan baik. Sehingga kerjasama di dalam menempuh proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran ini bisa terjalin atau terjadi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini peranan dosen PA seperti yang sudah tadi saya sampaikan, adik-adik ya, bahwa prinsipnya adalah dosen PA itu merupakan wakil orang tua selama di kampus ya, selama menempuh proses pendidikan. Makanya bisa memberikan pertimbangan pada saat misalnya mengajukan KRS. Misalnya, Dok, ini saya semester ini ngambil apa ya, Dok ya, misalnya. Saya mau mengajukan skripsi atau tidak ya. Ya, ini didiskusikan dengan dokter PA. Kemudian ada masalah misalnya, kenapa kok saya sulit lulus di satu blok misalnya, apa masalahnya? Ini bisa diurai dengan dosen pembimbing akademik. Atau metode pembelajaran misalnya ingin diskusi, kok saya begini dengan cara belajar saya yang sekarang ini kok kurang berhasil ya. Kira-kira ada tidak misalnya metode pembelajaran lain yang mungkin bisa lebih tepat untuk saya. Jadi nanti bisa didiskusikan dengan dosen PA, tetapi kemudian bisa juga nanti dilanjut komunikasi dengan bimbingan konseling. Nanti bimbingan konseling akan memberikan pengkajian lebih dalam ya, untuk bisa memberikan masukan terkait dengan pilihan metode pembelajaran yang tepat untuk adik-adik mahasiswa tadi ya. Kemudian juga di era sekarang misalnya di dalam era new normal ya, di mana masalah kesehatan ini menjadi sangat penting ya, adik-adik dituntut untuk menjaga kesehatan ini dengan baik. Maka ketika misalnya ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan, bisa saja juga berkomunikasi dengan dosen PA ya, untuk bisa memberikan arahan dengan baik ya, termasuk juga misalnya memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau adik-adik kan baru mungkin ya di Purwokerto, bisa meminta pertimbangan dari dosen PA ya, untuk kemudahan informasi ya. Kemudian juga dosen PA ini juga bisa menjadi penghubung dengan orang tua ya. Jadi kalau orang tua adik-adik ada yang mau mengetahui tentang perkembangan pembelajaran ya, yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa selama di FK ini, silahkan di tahap awal bisa berkomunikasi dengan dosen PA ya. Oleh karena itu maka setiap mahasiswa itu wajib melaporkan atau berkomunikasi lah paling tidak dalam laporan kemajuan belajarannya kepada dosen PA minimal 2 kali dalam 1 semester, di luar nanti diskusi KRS misalnya atau kartu rencana studi dan penyampaian hasil studi. Silahkan, frekuensinya bisa didiskusikan dengan dosen PA. Kapan saja mau melakukan diskusi, dikomunikasikan dulu, direncanakan, silahkan, sehingga pada akhirnya nanti akan menjadi
sebuah relasi, sebuah komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen PA-nya. Ya, sekali lagi anggap dosen PA itu adalah sebagai wakil orang tua kita, wakil orang tua adik-adik di kampus ini. Ya, karena banyak juga mahasiswa yang datang ke PA itu pada saat tanda tangan KRS saja. Setelah itu tidak pernah hadir lagi. Nanti tahu-tahu dipanggil sama BK, tahu-tahu dipanggil sama jurusan. PA-nya bingung karena selama ini mahasiswanya belum pernah datang nih ke PA-nya. Kan jadi tidak tidak elok ya, tidak baik gitu. Tidak termanfaatkan berarti fasilitas yang diberikan oleh kampus untuk bisa mendampingi adik-adik supaya bisa belajar dengan baik di kampus kedokteran kita ini ya. Jadi tolong ini diperhatikan ya. Nah ini yang kalau ini adalah bimbingan konseling. Di kampus kita di kedokteran ada satu unit yang disebut dengan unit bimbingan konseling. Yang tujuannya adalah melayani konsultasi mahasiswa baik atas kemauan sendiri maupun atas rekomendasi dari dosen pembimbing akademik bersama dengan orang tua. Apa masalahnya? Macam-macam silahkan. Bisa masalah konsultasi psikologi, pemeriksaan psikologi dan psikiatri, kemudian konsultasi akademik dan non-akademik, atau pendampingan penyelesaian masalah akademik mahasiswa. Jadi prinsipnya keberadaan unit bimbingan konseling ini adalah untuk menambah fasilitasi untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti proses pendidikan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan ada masalah yang tertunda, jangan ada masalah yang menumpuk misalnya sehingga berujung pada kegagalan. Ya, silahkan dimanfaatkan fasilitas ini. Ya. Nah, kemudian ini sedikit sekilas saja adik-adik terkait dengan hal lain ya di dalam proses pembelajaran, karena sekali lagi bahwa proses pendidikan itu tidak hanya sekedar pemberian informasi yang terkait dengan pengetahuan saja atau terkait dengan pengajaran saja. Tetapi yang lebih penting lagi adalah melakukan proses pendidikan terhadap semua aspek yang terkait dengan kebutuhan profesionalitas. Sebagai contoh misalnya yang tadi disampaikan, ada unsur yang ketiga dari profesional itu adalah perilaku profesional atau attitude. Proses pendidikan attitude atau proses pembelajaran perilaku mungkin tidak hanya sekedar dari informasi saja, tidak hanya sekedar diberi nasihat saja, ya, diberi tahu saja, tetapi juga ada sebuah pembiasaan atau kondisi yang dalam tanda kutip memaksa mungkin ya, memaksa untuk mengikuti sebuah aturan yang ketika dilanggar aturan itu maka harus ada hukuman. Maka disinilah nanti adik-adik di dalam buku pedoman pendidikannya ada informasi terkait dengan jenis pelanggaran. Misalnya apa? Nyontek ya, sudah jelas ya. Pemalsuan tanda tangan, pemalsuan nilai dan sebagainya. Perjokian, ini bisa terjadi perjokian, joki pada saat ujian, joki pada saat jaga di koas misalnya ya. Kemudian plagiasi karya tulis ilmiah, ini pernah terjadi juga. Penyuapan, bisa terjadi ya. Kriminal ya. Kemudian bekerjasama dalam pelanggaran, penyertaan dalam pelanggaran dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis pelanggaran yang nanti akan bisa dipelajari lebih lanjut pada buku pedoman pembelajaran, pedoman pendidikan ya. Nah, bagaimana dengan jenis sanksinya? Jenis sanksinya juga bermacam-macam, tergantung dari tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan juga tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan ya. Ada peringatan lisan pasti, ada peringatan tertulis ya. Ada mungkin pengurangan bahkan pembatalan nilai misalnya. Ya, kalau contohnya misalnya pembatalan nilai itu kalau ketahuan nyontek pada saat ujian maka ujian itu langsung batal nilainya. Coret ya. Jelas tidak lulus jelas ya. Artinya tidak lulus pada akhirnya. Kemudian yang lebih berat lagi adalah dicabut hak akademik sementara, artinya diskorsing. Yang terakhir dikeluarkan tidak hormat. Ya, ini berbagai macam jenis sanksi yang harapannya sebenarnya bukan masalah sanksinya ini ya,
Tapi harapannya adalah kita belajar mematuhi sebuah peraturan yang sudah ditetapkan. Belajar memahami sebuah peraturan yang sudah ditetapkan, itu poinnya. Ya, di dalam proses pembelajaran ini supaya kita disiplin, ya, karena kadang-kadang sifat manusia kalau tidak ada hal yang penting itu kadang-kadang kita menyepelekan. Maka sanksi ini adalah sanksi yang sifatnya adalah untuk menjaga kita, menjaga kedisiplinan kita, menjaga kepatuhan kita agar bisa mengikuti peraturan itu dengan baik. Karena kita tahu konsekuensinya itu. Masa sih kita sudah tahu mau membiarkan saja? Sudah tahu kalau nyontek itu nanti nilainya akan dibatalkan, masa kita masih melakukan juga? Ya. Kalau manusia normal pasti tidak akan melakukan itu, ya. Bahkan sampai dikeluarkan misalnya. Kita melakukan pelanggaran, ya, yang padanya membuat kita harus keluar dari status kita sebagai mahasiswa. Kalau kita sudah tahu, masa kita melakukan itu, ya? Ini hal-hal yang menjadi salah satu bagian penting di dalam proses pendidikan. Karena apa? Sekali lagi, pendidikan bukan hanya sekedar mengajari, tapi pendidikan adalah mendidik, membentuk seorang mahasiswa menjadi pribadi yang utuh, ya, yang memiliki profesionalitas yang komprehensif, mapan di dalam pengetahuan, mapan di dalam keterampilan, dan juga mapan di dalam perilakunya, ya. Makanya tolong nanti ini juga adik-adik pelajari di buku pedoman pendidikan, ya. Nah, ini informasi lain yang sebaiknya diketahui, ya, buku pedoman akademik tadi yang sudah disampaikan, kemudian buku saku mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan juga tata tertib. Insya Allah dengan bekal ini nanti adik-adik bisa mengikuti proses pembelajaran di kedokteran itu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sesuai dengan kaidah, ya, yang ditetapkan atau peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di Fakultas Kedokteran, sehingga pada akhirnya nanti proses pendidikannya berjalan dengan lancar, ya. Baik adik-adik, itulah yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi gambaran awal tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan selama menjadi mahasiswa kedokteran, dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya adik-adik menjadi seorang dokter yang profesional, yang sesuai dengan harapan, dan tentunya nanti banyak memberikan kemaslahatan untuk semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.